Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas persamaan rasional dan irasional. Sebenarnya persamaan rasional dan irasional ini diberikan sebelum pertidaksamaan rasional dan irasional. Tapi nggak masalah. Kita lanjut aja langsung ke pengertiannya. Jadi persamaan rasional ini masih sama dengan pertidaksamaan rasional ya, hanya membedakan kalau pertidaksamaan itu kan tandanya ada lebih dari, kurang dari ya, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Kemudian kalau persamaan rasional ini tandanya hanya sama dengan ya. Oke, bisa dipahami ya, rasional itu masih dalam bentuk pecahan ya. Ada pembilang dan ada penyebut, di mana syarat utamanya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan rasional dapat diselesaikan dengan perkalian silang. Contohnya, fx per gx sama dengan a per b. Berarti bisa kita kalikan silang nih ya. Nah, gx kali a, fx kali b. Hasilnya a kali gx sama dengan b dikali fx. Ini ya hasilnya. Gampang banget untuk menyelesaikan persamaan rasional ini. Tapi dengan catatan, perkalian silang boleh dilakukan jika hasil perkalian fungsi fx dan gx tidak akan mengubah tanda. Oke, next. Kita ke contoh soal. Tentukan nilai x dari x min 2 per x plus 3 sama dengan 2 per x plus 1. Jadi, sesuai dengan contoh yang diberikan ya, kita bisa mengalihkan silang x min 2 dikali x plus 1, kemudian sama dengan 2 dikali x plus 3. Dan perkalian biasa, kita dapatkan hasilnya. Nah, akar-akarnya ada 2 ya, karena dari sini kan pemfaktoran, berarti kita dapatkan x-nya 2. Yang pertama, x sama dengan 4, yang kedua, x sama dengan min 1. Oke, kemudian ada persamaan irasional. Nah, bentuk umum dari persamaan irasional ini ada 3. Yang pertama, ini ya, yang pertama fx, akar dari fx sama dengan a. Di mana fx-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, akar dari fx sama dengan akar dari gx. Kemudian yang ketiga, akar dari fx sama dengan gx tanpa akar ya. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke soal. Tentukan nilai x dari akar x min 4 sama dengan 2. Nah, berarti kan ini bentuk umumnya yang fx sama dengan a ya. Coba, bener ya, berarti akar dari fx sama dengan a. Artinya kan ini konstanta aja ya. Tidak ada variabel dan tidak ada akar. Nah, ini solusinya gampang banget, tinggal kita kuadratkan aja kedua ruas, kemudian kita dapat hasilnya sama dengan 8 ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Ngecek bener nggak sih hasilnya itu 8? Gampang banget, tinggal kita masukin aja si 8-nya tadi itu, ini ke dalam fungsinya ini ya, ke dalam si akar fx-nya. Akar fx-nya kan akar x min 4. Berarti didapat akar 8 min 4 sama dengan akar 4. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti kesimpulannya x sama dengan 8. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut. Yang kedua ini, ini kita hapus dulu. Oke, sip. Yang kedua, tentukan nilai x dari akar x min 4 sama dengan akar 2x plus 1. Berarti ini kan bentuk umum dari akar fx sama dengan akar gx. Coba, benar ya? Karena kedua ruasnya memiliki akar dan sama-sama mengandung variabel si x-nya ini. Nah, ya. Oke, sekarang cara penyelesaiannya, solusinya adalah sama, kedua ruas kita kuadratkan. Berhubung di sini keduanya memakai akar, ada akarnya, berarti kalau akar dikuadratkan itu hasilnya maka akan hilang si akarnya ini. Jadi tetap si
nilai dirinya sendiri ini ya. Nah, oke. X min 4 sama dengan 2X plus 1. Berarti X-nya sama dengan min 5. Oh, apa ini? Oke. Kalau sudah seperti ini, kita cek. Cara ngeceknya adalah yang pertama, kita bisa melihat bahwa di sini ada syarat kan yang di awal tadi yang harus terpenuhi, yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, fx-nya itu sendiri apa? Yaitu si x min 4 sama dengan, mana nih, mau dihapus dulu. X min 4 sama dengan lebih dari atau sama dengan 0. Yang ini nih. Iya. Nah, jadi ini ya syarat fx lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kan X-nya lebih dari atau sama dengan 4 kita dapat ya. Pindah ruas ya, negatif 4, jadi kalau ke kanan jadi 4. Oke, cara cepatnya gitu aja, pindah ruas. Namun, ketika kita input atau kita substitusikan si X-nya ini, kan kita dapatkan min 5. Ternyata min 5 ini kok kurang dari 4. Bener ya, negatif 5 itu kan kurang dari 4. Tidak sesuai kan dengan pernyataan si ini, X lebih dari atau sama dengan 4. Tidak sesuai kan? Karena yang terjadi adalah X-nya itu kurang dari 4, yaitu min 5 ini. Nah, dari sini aja kita sudah dapat bahwa nilai dari X-nya itu tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian karena dia ada dua ruas ya, ada fx, ada gx, sebenarnya bisa juga dibuktikan dari sini. Ternyata hasilnya X-nya lebih dari atau sama dengan setengah. X-nya ini kita substitusikan min 5. Apa benar min 5 ini lebih dari atau sama dengan setengah? Enggak kan? Negatif masa lebih dari positif kan? Enggak mungkin. Berarti dia tidak memenuhi syarat ya. Paham ya? Nah, atau cara yang kedua, bisa juga nih kita langsung masukin lagi aja si X-nya. Nah, si min 5-nya ini kita masukin ke GX-nya. Ya, ke fx-nya, sorry. Ke fx-nya, berarti kan fx-nya itu akar dari X min 4. X-nya kita ganti negatif 5. Berarti akar dari min 5 min 4. Hasilnya apa? Akar dari min 9. Nih, perhatikan. Akar dari suatu bilangan negatif itu tidak terdefinisi pada bilangan real. Ya. Berarti X-nya ini tidak terdefinisi pada bilangan real. Oke, paham ya? Lanjut. Kita ke contoh ketiga. Tentukan nilai X dari 2 akar X sama dengan 8. Berarti ini masih bentuk umum yang pertama ya. Masih bentuk umum yang pertama, masih akar fx sama dengan A. Maaf ya ini coret-coret karena ibu di handphone ini, jadi nggak begitu rapi. Hapus saja. Nah, oke, jadi gampang banget. Dengan cara yang sama, enggak, ini bukan dengan cara yang sama ya, karena ini hanya 2 akar X sama dengan 8, ini bisa dipindah ruas duanya karena yang akar hanya X ya. Berarti 8 per 2 sama dengan 4. Berarti akar X itu sama dengan 4. Sama-sama dikuadratkan berarti akarnya hilang. Sorry, ini kok ketarik ke sini. Nah, ini ya ibu mau nunjukin ini. Ini akarnya hilang ya. Si X-nya ini karena dikuadratkan, maka hasilnya adalah X sama dengan 16 ya. 16 ini lebih dari 0, bener ya. Jadi kesimpulannya X sama dengan 16. Nah, kemudian contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X min 4 sama dengan min 2. Ini kita kuadratkan kedua ruas ya, kita kuadratkan seperti ini.
Nah, berarti kita dapat hasilnya bahwa mana nih, X min 4 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 8. Nih ya. Berarti 8 itu benar ya, lebih dari 4. Oke. Kesimpulannya X sama dengan 8, betul. Lanjut lagi, ini masih mudah. Ke contoh nomor 5. Tentukan nilai X dari akar X kuadrat min 1 sama dengan akar 2X kuadrat min 5. Nah, berarti ini kan bentuk umum yang akar Fx sama dengan akar Gx gitu ya. Nah, karena semuanya memiliki akar ya, kedua ruas, dan juga mengandung variabel X. Nah, lanjut aja, solusinya masih tergolong mudah. Hanya menguadratkan kedua ruas dan didapat hasilnya akar 4, dimana akar 4 itu ini ya, sorry jalan-jalan terus ini. Akar 4 itu hasilnya bisa min 2 bisa plus 2 ya, jadi tulisannya plus minus 2. Berarti himpunan penyelesaiannya min 2 sampai 2. Nah, cara ngeceknya gampang banget, tinggal kita input aja, tinggal kita substitusikan aja ke dalam Gx dan Fx, ke dalam Fx dan Gx ya. Nah, ini kan sesuai. Ini kan mana nih? Ini kan Fx ya. Kemudian ini Gx, ini Fx gitu. Ini Gx gitu kan. Fx sama nggak dengan Gx? Ternyata hasilnya sama ya. Kenapa jalan lagi ya? Nih, ternyata hasilnya itu sama akar 3 sama dengan akar 3. Berarti sesuai ya dengan dengan soalnya. Oke. Kemudian ini kan untuk negatif 2. Untuk 2-nya itu kita substitusikan lagi ke dalam Fx dan Gx. Sama lagi hasilnya. Ya. Jadi kan karena hasilnya min 2 sama positif 2 harus dicoba semua, dua-duanya harus dicek gitu ya. Oke. Udah paham? Ini perlu Ibu hapus lagi nggak coretannya? Gini ya. Nah, bersih lagi. Paham ya? Ini untuk cara ngeceknya aja. Lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai X dari akar 2X kuadrat min 2 sama dengan X plus 1. Berarti ini bentuk umumnya yang Ibu tulis di bawah ya. Akar dari Fx. Ini tulisannya gede karena ngikutin jari Ibu ya. Kalau punya penanya gitu enak ya. Bisa kecil tulisannya. Sama dengan Gx. Jadi ini tidak memiliki akar tapi dia mengandung variabel, betul ya? Di soalnya ini bentuk umum yang seperti ini, akar Fx sama dengan Gx. Nah, oke, hapus dulu. Ibu hanya ngasih tahu kalian bentuk umumnya itu seperti itu gitu. Dan pengaplikasian contoh soalnya itu ya seperti ini gitu. Yang dimaksud dengan Fx itu seperti apa, Gx seperti apa. Oke, solusinya masih sama, kedua ruas dikuadratkan dan menghasilkan akar-akar. Ini ya, X, aduh kecoret. Sebentar, Ibu rapihin lagi. Nih, X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Himpunan penyelesaiannya negatif 1 sampai 3. Nah, cara ngeceknya sama seperti yang awal. Kita input yang satu-satu ya, yang X sama dengan 3 di sini. Input ke dalam Fx, input juga ke dalam Gx. Si 3-nya. Kemudian si min 1-nya juga sama. Ini Fx. Aduh, kehapus semua. Ini Fx dan ini Gx ya, sesuai pada soal. Oke, Ibu rasa
ini cukup mudah ya untuk persamaan rasional dan persamaan irasional, karena tandanya juga masih sama dengan, kalian tidak bingung untuk lebih dari atau kurang dari ya, kanan apa ke kiri gitu, ini masih gampang. Jadi ibu mohon banget kalian benar-benar bisa mengerjakan soal ini. Kenapa? Karena persamaan rasional dan irasional ini akan hadir di mid semester ya. Jadi ibu minta kalian latihan kerjakan tugas-tugas berikut. Ada 4 tugas ya. Silakan kalian definisikan mana tugas yang persamaan rasional dan mana yang irasional ya. Kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang ibu berikan. Dikumpul di Google Classroom pada tugas 7, nanti ibu buat linknya. Kemudian deadline-nya tanggal 6 Oktober jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi di soal pertidaksamaan rasional dan irasional kemarin, ibu memberi tugas yang mirip sekali ya, bahkan angkanya tuh sama persis dengan contoh. Hanya ibu bedakan tanda ya, tanda lebih dari dan kurang dari itu ibu bedakan. Harapannya sih kalian tidak terlalu sulit mengerjakannya, tetapi masih banyak sekali yang salah. Oke, jadi ibu mohon banget untuk persamaan ini kalian benar-benar serius mengerjakannya, penuh ketelitian, karena di semester nanti siapa tahu ini bisa menjadi membantu banget kalian untuk apa ya, menutupi nilai-nilai yang lain gitu yang mungkin menurut kalian sulit, tapi di persamaan rasional dan irasional ini kalian betul semua lah gitu. Oke, sekian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.